Halo Mas Zinudin. Halo. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Mas, bisa diceritakan nggak sih sekarang kita lagi ada di mana sih Mas? Sekarang kita berada di kawasan ekowisata mangrove Pengarangan, bertepatan di Desa Pengarangan. Ini kan dibalik banyaknya pohon mangrove di sini kan memang ada kesadaran dari masyarakat sejak lama Iya. untuk menjaga keberadaan mangrove di sini. Bisa diceritakan sih Mas, kenapa sih kok masyarakat Pengarangan ini kesadarannya cukup tinggi gitu loh? Jadi dari dulu ya nenek moyang kita itu kesadaran masyarakat sendiri udah tinggi karena biar kearifan lokalnya tetap terjaga dari abrasi dan tanah yang abrasi. Jadi ini mangrove yang ada di sini udah puluhan tahun sih umurnya. Jadi biar terjaga sungainya, bantaran sungainya. Untuk kawasan di sini panjang mangrove-nya kurang lebih 4 sampai 5 km dengan lebar yang bervariasi, ada yang 30, ada yang 15 meter. Kemudian kan ini dikembangkan. Tadi seperti yang Mas bilang ini kawasan ekowisata. Pengembangannya itu sejak kapan sih Mas dan siapa aja sih yang terlibat? Kalau kita bergerak sih semenjak tahun 2017, kita itu bergerak untuk edukasi ke masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan, terutama sepanjang sungai ini. Nah, untuk yang terlibat ketika menuju untuk menjadi ekowisata mangrove Pengarangan baru dari Cirebon Power. Kita baru ketemu Cirebon Power tahun 2020. Ya mungkin ketika sudah terbentuk menjadi ekowisata, dampak terhadap masyarakat itu sangat banyak, terutama dari kearifan lokal dan masyarakat dapat membuka UMKM dan mempekerjakan masyarakat setempat nanti ke depannya. Dan itu memang dampak itu semakin terasa. Semakin terasa. Tapi memang ini udah dibuka untuk umum Mas ya. Jadi masyarakat kalau memang mau melihat-lihat keliling-keliling di sini bisa. Bisa. Untuk sementara sih kita free untuk umum sih, Pak. Untuk melihat potensi atau ekosistem yang ada di sini itu free masih. Nggak ada sewa perahu gitu? Ya itu paling sewa perahu komunikasi dengan masyarakat setempat aja yang punya perahu. Jadi dengan adanya ini menjadi tempat ekowisata, masyarakat yang punya perahu juga bisa. Bisa. Iya. Selanjutnya rencana pengembangannya seperti apa sih Mas? Jadi rencana pengembangan ekowisata itu kita membuat trekking di tempat wisata, di tempat mangrove itu buat edukasi ke masyarakat. Nah rencana untuk itunya kita dari titik nol ke zona trekking itu kita menggunakan perahu. Di selama perjalanan itu kita mengedukasi ke masyarakat atau wisatawan terkait ya jenis-jenis mangrove yang ada, edukasi lah terkait mangrove. Oke Mas, ini kan kalau saya nih awam nih Mas, kira-kira apa sih Mas yang bisa dinikmati oleh masyarakat yang berkunjung ke kawasan ekowisata mangrove Pengarangan ini? Apa sih Mas yang bisa dilihat, apa yang bisa dipelajari gitu? Yang salah satunya sih keindahan alamnya ya, yang sudah terjaga dan mungkin sudah dari dulu sudah ada, itu keunikan sendiri tuh. Dan terus di sini juga yang mungkin bisa dilihat salah satunya lorong yang ada di sini itu mungkin daya tarik untuk wisata. Biasanya banyak yang foto-foto juga nih Mas ya? Banyak, kalau ada yang kesini pasti tujuannya ke lorong ini untuk selfie karena mungkin belum ada spot foto di bantaran sungainya. Karena di Kabupaten Cirebon menurut nenek moyang juga di sini mangrove yang paling tertua. Ini Mas? Iya, di Pengarangan ini. Kawasan mangrove Tertua. ini. Iya. Makanya dari kita hanya sekedar menjaga dan melindungi apa yang sudah ada gitu. Sejauh ini sih yang selama ini berkunjung ke sini sangat menarik karena di sini mungkin jenis mangrove yang lebih banyak ya dibanding daerah-daerah lain. Di sini kan ada beberapa jenis mangrove dan mungkin keunikan di sini tersendiri mangrove-nya hidupnya berdampingan yang tidak seharusnya berdampingan. Kayak contohnya di sini kan ada Avicennia dan Rhizophora. Itu kan harusnya tidak bisa berdampingan. Oh gitu. Memang ada berapa jenis mangrove di sini Mas? Kurang lebih sih 6 sampai 7 sih. Apa aja itu? Dari Rhizophora sendiri kan ada 3 jenis, kita baru ada 2 jenis di sini. Terus Avicennia ada 2 jenis, Alba sama Marina. Terus kita juga punya Nipah, punya Jeruju, punya Pidada putih, dan punya Rhizophora yang apiculata. Cukup kompleks Mas ya? Iya. Spot untuk foto-foto dapat, edukasinya dapat Mas ya. Dan tadi aku lihat juga di sini juga banyak banget burung-burung yang terbang-terbang terus Mas ya.
menarik sekali nih Mas Zainuddin kan mungkin dari sisi usia belum Ya, masih muda Mas ya. Iya, Dan teman-teman yang lain juga yang alhamdulillah ikut anak terlibat muda. dalam pengembangan ini juga anak-anak muda gitu. Menariknya anak-anak muda yang lain mungkin belum tentu bisa mau concern di dunia seperti ini. Karena apa sih Mas yang melatar belakangi Mas Zainuddin dan teman-teman mau fokus mengembangkan Jadi wisata mangrove? apa ya? Mungkin dari hati nurani Mas untuk menjaga ini lingkungan yang ada sih. Kita kan berpikir kenapa merasa tertinggal dari desa-desa lain padahal kan di sini mangrove yang paling tertua yang tadi saya bilang. Jadi kita ajak teman-teman khususnya anak-anak muda untuk melestarikan apa yang ada di Desa Pengarengan dan untuk meningkatkan potensi-potensi yang ada di Pengarengan ini. Ada dukungan dari pihak swasta gitu Mas? Mungkin baru sampai saat ini sih baru dari Cirebon Bogor aja sih untuk pengembangan ekowisata dan menuju desa wisatanya. Seperti apa Mas bentuk dukungannya? Seperti pembangunan rumah bibit kemarin tuh. Terus untuk pengadaan bak sampah agar tidak membuang sampah di sungai, papan larangan edukasi flora dan fauna, dan terakhir ini trekking mangrove. Ada target mungkin dalam beberapa tahun? Jadi kalau Kira seperti apa? kita sih berharap ya, berharap itu targetnya tahun ini untuk launching di desa wisata Pengarengan ini untuk penyelesaian trekking dan sarana prasarana yang ada di pos 1. Oke, berarti nanti akan semakin banyak spot-spot yang bisa masyarakat kunjungi Mas ya? Betul. Terkait fauna itu banyak, terutama kayak burung kuntul dan bakau, blekok atau sejenisnya. Mungkin ada juga yang dilarang, burung yang dilarang, dilindungi. Jadi selama ini kita udah bergerak untuk melarang masyarakat untuk menebang pohon mangrove dan penembakan liar. Ya dulu sih masih banyak Mas, sebelum kita itu terjun masih banyak yang menembak-nembak liar itu di kawasan-kawasan ekowisata dan masih banyak untuk orang-orang yang menebang pohon karena kebutuhan sosial sih. Sekarang udah berkurang alhamdulillah. Udah berkurang. Artinya memang di situ juga menunjukkan kesadaran masyarakat Betul. memang untuk menjaga kawasan ini cukup tinggi. Cukup tinggi. Terkait pengembangan Mas, kira-kira ada nggak kemungkinan ke depan kelompok UMKM bisa memanfaatkan ekowisata mangrove ini? Sangat memungkinkan sekali Pak. Jadi ketika kita sudah jadi full untuk ekowisata mangrove ini, emang ada beberapa masyarakat yang mendirikan UMKM. Nah, untuk kedepannya kita juga mungkin udah ada plot nanti untuk UMKM yang ada di sini. Kira-kira produk apa sih Mas yang bisa dikembangkan? Paling rencana kita itu kayak nanti garam atau nanti sukunya kedepannya kita buat olahan dari mangrove sendiri, sirup atau dodolnya sih. Tadi kan Mas Jai bilang dukungan dari masyarakat luar biasa. Pihak swasta juga seperti Cirebon Power juga udah mendukung pengembangan. Betul. Ya, ini salah satu pengembangan dukungan atau dari Cirebon Power. Baru secara tracking ini, kedepannya harapan kita itu dari instansi pemerintah terkait untuk pengembangan desa wisata atau salah satunya mungkin sampah-sampah yang ada di sungai terkait pengolahan sampahnya. Jadi rencana atau harapan kami sebagai pengelola ini selain dari ekowisatanya kita ada kegiatan untuk pengolahan sampahnya. Sementara menurut saya di Cirebon belum ada itu ketika wisata itu sama pengolahan sampah. Ya harapan sih ada dukungan dari pemerintah instansi terkait tentang ekowisata atau pengolahan sampahnya biar lingkungan di sini menjadi lebih bersih, bebas dari sampah. Karena tujuan kita itu desa wisata itu yang ditarik itu ekonya bukan wisatanya. Jadi untuk edukasi yang mungkin anak-anak masih sekolah itu terkait untuk mangrove-nya, apa manfaat mangrove itu tujuan kita untuk menjadi desa wisata itu. Kalau ini tempat pembibitan Mas? Iya, ini salah satu pembibitan yang ada di kawasan hutan mangrove. Rencana kita juga di sini untuk ada beberapa macam jenis pembibitan mangrove sih, Pak. Biar kita edukasi ke masyarakat itu atau wisatawan itu tidak hanya melihat keindahan tapi tahu jenis-jenis mangrove yang ada di sini. Berarti akan lebih luas lagi tempat pembibitannya gitu. Betul sekali. Nanti kita itu di sini misalnya satu kotak ini untuk Rhizopora mucronata, nanti sampingnya Rhizopora apiculata, nanti sampingnya kita sepanjang trekking ini rencana dikasih pembibitan seperti ini. Kalau sementara ini total ini
berapa Mas Yang ada di sini kisaran 5 ribuan. Oke Mas Jai, aku rasa cukup. Siap. Aku mau pamit Terima dulu. kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama. Udah banyak penjelasan mengenai ekowisata mangrove Desa Pangarengan. Saya rasa ini sangat menarik. Semoga ke depan terus berkembang Mas Jai. Amin.